Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Siti Komariah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Dan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Baik, di sini ada 10 pokok pembahasan yang mana pada pertemuan ke-8 membahas tentang hadis dhaif disebabkan karena cacat integritas. Dan dapat dilihat untuk rangkuman pada pertemuan pertama sampai kepada pertemuan ke-7 itu pada video sebelumnya. Baik, pada pertemuan ke-9 membahas tentang hadis dhaif, yaitu dengan cacat integritas dan lemah kognitif. Pertemuan ke-10 membahas tentang hadis mu'allal, munkar dan maudhu. Pertemuan ke-11 membahas tentang hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Pertemuan ke-12 membahas tentang konsep sahabat, ada definisi dan tobaqot, tingkatan. Dan pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang hadis musnad. Dan untuk hadis musalsal dan contohnya, ini adalah kami diamanahkan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim untuk membahas yang belum sempat beliau sampaikan di kelas, namun telah beliau sampaikan pada kajian-kajian beliau sebelumnya. Yaitu ada hadis musalsal dan contohnya hadis musalsal bil awaliyah, gharib al-hadis, dan yang terakhir yaitu adab pada perawi hadis. Untuk pertemuan ke-8 yang membahas tentang hadis dhaif disebabkan karena cacat integritas. Nah, hadis dhaif yang disebabkan cacat integritas itu disebabkan hadisnya fasik, kadib atau mabil kadib, terindikator kadib, bid'ah ataupun jahalah. Karena syarat untuk diterimanya hadis itu adalah sang rawi harus memiliki integritas, yaitu yang paling menonjol adalah sifat al-adalah, sifat adil. Nah, sifat adil di sini memiliki syarat. Nah, syaratnya itu ada 5. Yang pertama itu muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Lawan dari adil itu fasik, dan adapun lawan dari adil itu kadib, dusta. Yaitu suka menyebarkan berita bohong, dan nanti produknya itu disebut dengan hadis maudhu atau ada indikator dusta yang disebut dengan hadis matruh. Nah, di sini ada motif hadis palsu, yaitu dapat diketahui dengan pengakuan perawinya memasukkan hadis. Ada terindikator as-sobiyah fanatisme, fanatik dalam masalah mazhab. Orang memasukkan hadis itu karena atau fil Islam untuk menyerang ajaran pokok akidah Islam. Ada diketahui dapat dengan untuk menjilat penguasa dan menjual agama, at-takassub wa talabur rizq, yaitu untuk mencari uang. Dan ada qasdu as-surah, yaitu untuk mencari popularitas. Nah, hadis dhaif disebabkan cacat integritas, mentalitas, dan dari sisi kognitif kualitas hafalannya, ini ada yang namanya hadis maudhu, munkar, matruk, dan syadz. Baik, untuk pertemuan ke-9 yaitu masih menjelaskan tentang masalah hadis dhaif.
Nah, hadis dhaif ini terdapat klasifikasi hadis dhaif, yaitu yang mana klasifikasi pada hadis dhaif ini ada cacat integritas bagi rawi dan lemahnya kognitif. Klasifikasi hadis dhaif karena cacat integritas bagi rawi yaitu cacat karena al-adalah, sifat adil, disebabkan karena pendusta atau ada indikator dusta. Karena cacatnya ilmu itu disebabkan cacat orang yang membawa ilmunya. Dan dalam cacat integritas ada kalanya hadisnya itu maudhu atau hadisnya matruk. Nah, adapun klasifikasi hadis dhaif pada lemahnya kognitif, dia itu tidak dobit. Ada cacat karena kognitifnya lemah disebabkan hafalannya buruk, pelupa, dan menyelisihi yang lebih sikoh. Adapun macam-macam hadis dhaif yang disebabkan kurang dobit akalnya, hadisnya itu adalah munkar atau ada kalanya hadisnya itu syadz. Nah, untuk pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang hadis mu'allal, munkar, dan hadis maudhu. Hadis mu'allal adalah hadis yang sebab hadisnya itu dianggap masalah karena zahirnya kelihatannya sahih, namun setelah diteliti ada penyakitnya. Sebagian ulama menyebutkan hadis mu'allal itu adalah ada sebab sababun domidun, sebab yang rumit, dan sebab khofiyun yang samar. Sebabnya tidak mudah dideteksi dan butuh penelitian yang akurat dan mesti memiliki hafalan yang luas, memiliki kekuatan yang memang teruji kompetensi, ia tuh paham atas sanad dan matamnya. Adapun hadis mu'allal menurut Ibnu Hajar, ia mensyaratkan harus memiliki fahman sakiban, yaitu pemahaman yang tajam. Wahif dan wasi'an, yaitu memiliki hafalan yang luas. Wa ma'rifatan ta'mah bima rotib arwati, yaitu memiliki pengetahuan yang komprehensif dengan tingkatan-tingkatan rawinya. Dan wamalakan qawiyah, yaitu kepakaran yang khusus dengan sanad. Dan adapun hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang riwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat. Atau hadis yang gharib yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif. Hadis gharib yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif. Dan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif dan dhaifnya disebabkan karena banyak salah, pelupa, dan fasik. Adapun di sini yang terakhir yaitu adanya hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, ijma, hadis mutawatir, atau maupun dengan akal sehat. Hadis maudhu ini adalah tertolak disebabkan dustanya seorang perawi. Baik, pada pertemuan yang ke-11 yaitu menjelaskan tentang hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Hukum meriwayatkan hadis hanya dengan makna, para ulama khilaf tentang masalah ini. Namun, mayoritas ulama itu membolehkan meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak kandungan inti dari makna tersebut. Dan mesti tahu dari kata-kata banyaknya sinonim dalam mentakdirkan suatu kalimat. Nah, kata Ibnu Hajar boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang bisa menghadirkan lafaz itu hanya dibatasi dengan mufradat, kalimat-kalimat yang mufrad, bukan kalimat-kalimat yang takrib atau murakabat. Dan bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan hukum. Nah, di sini juga ada hujjah. Adapun hujjah bagi para ulama yang membolehkan meriwayatkan dengan makna dan dengan ulama yang melarang tidak boleh meriwayatkan dengan makna.
alasan yang membolehkan meriwayatkan dengan makna, yaitu dengan secara teks dan matannya harus sesuai Nabi. Karena ia mendengar dari Nabi dan menghafalnya sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dan begitu juga betapa banyaknya orang yang membawa riwayat, ketika riwayat itu dibacakan kepada orang lain, terkadang orang lain itu lebih paham daripada orang yang membawa riwayat. Nah, adapun alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan dengan makna, sebagaimana pada kalangan sahabat, ketika menyampaikan lafaz yang berbeda, namun maknanya tetap sama, dan sebagai adabnya ditambahkan kalimat au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika ketika terpaksa meriwayatkan hadis dengan makna. Adapun syarat untuk meringkas hadis itu adalah oleh orang yang paham tentang masalah isi kandungan hadis secara keseluruhan untuk tujuan mempermudah, dan ketika meringkas itu tidak merusak makna, maka ini hukumnya boleh. Dan ketika meringkas hadis, maka dia tidak boleh membuang dari kalimat inti dari tujuan hadis tersebut. Dan hadis hendaklah yang diringkas itu bukan hadis yang berbicara tentang masalah ibadah-ibadah qauliyah, misalnya tata cara lafaz, redaksi tahiyat, itu redaksi lafaznya tidak boleh diringkas. Baik, pada pertemuan ke-12 yang mana membahas tentang konsep sahabat, ada definisi sahabat dan tabaqat. Yang pertama yaitu definisi sahabat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah dia melihat Nabi dan bertemu Nabi dengan beriman. Kemudian masalah durasi atau waktu atau zaman di mana dia bertemu Nabi sebentar ataukah lama itu tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut perang ataukah tidak, ini tidak menjadi syarat. Atau orang yang melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi. Begitupun sebaliknya, yaitu orang yang belum pernah melihat Nabi namun sempat duduk bersamanya. Seperti Ummu Maktum karena beliau buta. Nah, cara untuk mengetahui atau mengenal sahabat yaitu dengan ketika mengetahui itu sahabat atau bukan, itu dari khobat al-mutawatir. Contohnya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Baqiyatu arwah al-mubashirina bil jannah, atau khobar yang masyhur seperti Uqasyah bin Mifal dan Ibnu Salabah. Dengan khobar ahad ada informasi dari seseorang bahwa ini adalah sahabat, seperti Hamamah bin Abi Hamamah ad-Dausi. Terus ada menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Yang terakhir adanya tazkiyah atau rekomendasi atau kabar dari seorang tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ke-12 ini juga menjelaskan tentang tabaqat. Tabaqat ini adalah tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan keadaan seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memiliki kedudukan secara umum bahwa semua sahabat Nabi itu ada radhiyallahu ajmain. Nah, adapun klasifikasi tingkatan-tingkatan pada sahabat, yaitu orang-orang yang masuk Islamnya generasi awal, yaitu di Mekah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yaitu muhajirin ila Habasyah bersama Nabi, kemudian Ashabul Aqabah al-Ula, kemudian awal muhajirin di Kuba yang hijrah bersama Nabi, hijrah sebelum masuk ke Madinah yaitu di Kuba. Kemudian sahabat yang ikut perang Badar, kemudian orang-orang yang hijrah bersama Nabi di antara Badar dan Hudaybiyah. Kemudian sahabat yang ikut berbaiatur ridwan pada peristiwa Hudaybiyah. Kemudian
orang yang hijrah bersama Nabi antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah seperti Khalid bin Walid, Abu Hurairah. Kemudian orang yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Kemudian anak-anak pada Fathu Makkah itu ikut ayahnya atau ikut rombongan melihat Nabi dan mereka masuk Islam. Baik, nah dari berbagai macam tingkatan bahwa semua sahabat Nabi itu mereka dihukumi adil. Pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis marfu, hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang memarfukannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Yaitu kemudian hadis yang dimarfukan oleh sahabat langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang mutasil. Susunan kitabnya sesuai nama-nama sahabat seperti Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, dan seterusnya. Jika tidak dimarfukan ke Nabi, itu namanya jadi hadis mauquf. Nah, orang yang meriwayatkan hadis dan punya sanad itu namanya musnid. Baik, di sini ada tentang hadis musalsal dan contohnya. Makna musalsal itu adalah hadis yang disampaikan oleh para perawi secara berurutan, secara mata rantai dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan, sifat yang secara kontinu diriwayatkan dengan ciri yang khas. Nah, ada musalsal qauli secara perkataan, ada musalsal fi'liyah secara perbuatan dengan tasbik. Musalsal secara perkataan, musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya yang memiliki ciri khas persamaan persis di dalam sigoh ucapan periwayatan hadis dengan redaksinya sama dengan gurunya. Hadis musalsal terjadi pada mayoritas, yaitu ciri penyampaiannya itu sama. Nah, adapun musalsal ciri khas yang dikaitkan dengan daerah atau negara, dikaitkan dengan para fuqaha, para mazhab, dikaitkan dengan ucapan dari A sampai Z, periwayatannya itu sama, atau dikaitkan pada momentum tertentu. Misalnya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yang dikaitkan dengan tempat, misalnya tentang masalah mustajabnya doa di Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Hadis musalsal dari kategori dan sifat itu tujuannya untuk ziyadatul rabat minarwat, supaya untuk betul-betul menjaga integritas rawi dan amanah penyampaian hadisnya, dan supaya orang yang belajar meriwayatkan dari Nabi itu persis, baik secara ucapan, perbuatan, atau momentum, baik secara tempat ataupun zaman, sehingga menunjukkan orisinalitas ilmu dan menunjukkan betapa terjaganya budaya ilmu Islam karena mengedepankan budaya berguru dan menyambungkan sanad guru itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun di sini contoh akan hadis musalsal. Imam Asyuti membukukan musalsal ini dalam kitabnya Al-Musalsalat Al-Kubra. Beliau berhasil mengumpulkan ada 85 hadis musalsal, dan beliau sederhanakan lagi, dicari yang paling sahih dari musalsal kubra itu menjadi satu kitab lagi namanya Ziyadatu Musalsalat, yang kurang lebih ada 23 hadis musalsal dan ditambah 2 hadis athar dari sahabat, sehingga jumlahnya itu 25. Itu 25 yang beliau kumpulkan. Nah, di sini ada contoh musalsalat dari ciri khas qauliyah. Imam Asyuti menjelaskan musalsal dengan membaca as-saf. Musalsal dengan mengucapkan inni uhibbuka faqul Allahumma inni
ala dzikrika usufika wasmi ibadati. Dan adapun di sini contoh akan musalsal dari ciri khas fi'liyah. Imam Asy'uti ini menyebutkan 4 hadis dalam kitab beliau, yaitu musalsal dengan fi'il musabaqah, musalsal dengan bil musafahah yaitu bersalaman, ada meletakkan tangan di kepala, musalsal bil itika atau musalsal dengan sandaran. Nah, inilah musalsal yang merupakan literasi warisan ilmu dari generasi ke generasi. Baik, pembahasan ke-15 yaitu tentang hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum memulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Adapun hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi berikut, yaitu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya yaitu orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih, maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Ini dapat dilihat di kitab Abu Isa At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, juz ketiga, halaman 217. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis sebelum mengajar para muridnya. Saya telah mendengar dari fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali didengar darinya. Begitu seterusnya hingga sanad terakhir. Baru kemudian menyebutkan hadis di atas. Nah, setelah hadis tersebut disebutkan, baru seorang guru mengajarkan hadis-hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di dunia. Hadis yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang kasih sayang, bukan hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan ke-16 itu tentang gharib al-hadis. Nah, definisi gharib al-hadis yaitu jika makna samar dari teks hadis yang membutuhkan syarah atau penjelasan kata yang gharib asing dan menjelaskan kata yang kelihatannya janggal. Apa yang ada pada matan hadis dari lafaz-lafaz yang rumit dari sisi makna yang membutuhkan penjelasan. Adapun di sini contoh tentang gharib al-hadis. Dari kitab Abu Ubaid, Nabi SAW bersabda, Al-ghiratu minal iman wal miza'u minan nifaq. Ghirah itu sebagian dari keimanan dan miza itu sebagian dari kemunafikan. Nah, kalimat pada miza di sini ini adalah gharib. Gharib ini makna kalimat yang tidak langsung tahu maknanya, namun butuh syarah penjelasan. Nah, dan disyarahkan oleh Abu Ubaid bahwa yang dimaksud al-miza itu adalah ad-dayus, artinya orang yang hilang rasa cemburunya terhadap keluarganya. Oke. Pembahasan yang terakhir yaitu pokok pembahasan yang terakhir di sini ada tentang adab pada perawi hadis. Hal-hal utama dalam adab muhadis yaitu meluruskan niat dan ikhlas dengan membersihkan hati dari motif-motif keduniawian seperti mencari kedudukan atau popularitas. Memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebarluasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Hendaknya seorang muhadis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Adapun anjuran jika hendak menghadiri majelis yaitu bersuci, merapikan diri, dan menata jenggot. Duduk dengan tenang dan penuh perhatian sebagai penghormatan terhadap hadis Rasulullah SAW.
menghadap kepada seluruh peserta majelis serta tidak menaruh perhatian hanya pada orang-orang tertentu dengan melalaikan peserta yang lain. Dan adapun membuka dan menutup majelis dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting di sini adalah adapun adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu hadis, yaitu berupa adab yang tinggi dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira telah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk khalayak muslim yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.